Generasi muda adalah aset terbaik bangsa. Mereka seharusnya mendapatkan pendidikan terbaik, berkembang sesuai usianya, dan terlindung dari hal-hal buruk. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Kami temukan fenomena makin maraknya pelajar melakukan seks bebas hingga terseret dalam dunia prostitusi. Selain pornografi yang begitu gampang diakses, mudahnya anak-anak mendapatkan alat kontrasepsi juga dianggap sebagai faktor pendukung seks bebas ini terjadi. Tim iNews Files pun membuat eksperimen sosial bagaimana reaksi masyarakat terhadap pelajar yang mencoba membeli alat kontrasepsi. Mbak, ini ada kondom nggak? Kondom. Ini ya. Ini berapa? Berapa? 7.000. Mbak, nyari. Ada kondom. Kondom. Iya. Yang itu aja. Berapa? 1. Apa lagi? Udah. Ada kondom nggak, Pak? Apa? Kondom. Terima kasih, Mbak. Dari 3 apotek yang didatangi, dengan leluasa model kami yang menggunakan seragam SMP ini mendapatkan alat kontrasepsi. Kami pun melanjutkan eksperimen sosial di sejumlah minimarket. Bang, ada kondom. Gimana, Bang? Mbak, kondom, Mbak. 22.500. Mbak, ada kondom. Hal yang sama pun terjadi dari 3 minimarket yang kami datangi. Model kami pun dengan mudah membeli alat kontrasepsi. Tidak ada satupun penjaga toko yang berusaha bertanya lebih lanjut, apalagi melarang. Kami pun melanjutkan eksperimen sosial kedua. Kali ini, model akan mencoba meminta tolong kepada masyarakat sekitar untuk membelikannya alat kontrasepsi. Titip kondom. Itu apaan? Hah? Berapa? Buat saya sendiri. Yang berapa? Ya, yang ada berapa aja? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Mas. Tunggu sebentar, boleh minta tolong nggak, Mas? Tolong beliin kondom, Mas. Hah? Kondom. Si, Mas, boleh minta tolong nggak? Boleh minta tolong nggak, Mas? Iya. Tolong beliin kondom, Mas. Cepet lah, pakai KTP ya? Enggak. Mau beli malu, Mas, nggak pakai seragam. Ya, aku juga pakai baju ini lagi. Baju apa namanya? Kampus gua. Bang, boleh minta tolong nggak, Bang? Minta tolong nggak? Beliin kondom dong. Lawa aja. Hah? Lawa aja. Wah, pakai seragam. Nggak bisa. Udah. Gua lagi buru-buru. Mas, boleh minta tolong nggak? Boleh minta tolong nggak? Apa? Tolong bikin kondom, Mas, di dalam. Itu apaan? Buat saya sendiri, Mas. Ya, nggak usah. Oh, ya, makasih. Ngapain? Buat saya sendiri, Bu. Hah? Buat saya sendiri. Kenapa? Iya, buat saya sendiri. Ya, saya nggak punya uang. Buat apaan? Hah? Dari eksperimen sosial kedua yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil. Dari 6 objek eksperimen, 1 orang bersedia membelikan alat kontrasepsi yang model kami minta, 1 orang ragu-ragu, dan 4 orang lainnya dengan tegas menolak. Dari hasil eksperimen sosial ini, kami pun menyimpulkan bahwa masih ada kepedulian dari masyarakat terhadap pelajar SMP yang akan membeli alat kontrasepsi. Hal ini berbeda dengan sejumlah penjaga minimarket dan apotek yang langsung memberikan alat kontrasepsi yang diminta oleh model. Lalu seperti apa sebenarnya fenomena seks bebas dan prostitusi di kalangan pelajar ini? Fenomena prostitusi di kalangan remaja yang produsen maupun konsumennya adalah remaja juga, menurut hemat saya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi faktual negara ini yang saat ini sedang mengalami apa yang disebut dengan gawat darurat seks bebas dan juga pornografi. Tren seks bebas di kalangan remaja pun setiap tahun semakin meningkat angkanya.
Data tahun 2014 yang dilansir menyebutkan bahwa 46% remaja kita sudah berhubungan seksual. Dan setiap hari itu dihitung kira-kira ada sekitar 6.800 remaja perempuan yang melakukan aborsi. Mengapa? Karena semenjak tahun 2008 misalnya KPI meliris angka bahwa ada 97% remaja di Indonesia yang sudah menonton pornografi. Dan menariknya 85% dilakukan di rumah sendiri. Pengaruh pornografi pun meluas. Tak hanya menyebabkan kecanduan seks, lebih jauh lagi menyeret para remaja dalam bisnis prostitusi. Pornografi dalam sebuah buku yang dilansir di Amerika dikenal sebagai narkoba visual. Dan itu daya rusaknya terhadap otak jauh lebih merusak, 4 kali lebih merusak dibandingkan Anda mengkonsumsi heroin sekalipun. Tak bisa dipungkiri, pornografi dianggap sebagai penyebab utama kecanduan seks. Namun, tentu ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal ini terjadi pada anak-anak. Kalau mau kasih digital harus 5 hal diberikan dulu. Moralnya harus bagus, imannya harus bagus, secara agama dan sebagainya. Anaknya harus punya empati, anaknya harus tangguh, anaknya harus cerdas, dan anaknya harus percaya diri. Kalau ini udah punya, mereka kemasukan apapun dia bisa memfilter sendiri. Orang tua pun wajib memperhatikan apa saja yang dilakukan anak-anak dengan gadget atau perangkat elektronik yang mereka punya. Sebetulnya kalau menurut saya orang tua pada waktu anak udah sering menyendiri, ngeliat sesuatu terus kemudian kalau ada orang tuanya kemudian ditutup diganti dari itu udah seharusnya orang tua mulai curiga apa sih yang dilihat oleh anaknya. Selain orang tua yang memiliki peran vital, negara pun memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari pornografi dan prostitusi. Maka dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau ada anak di wilayah prostitusi, anak ada dieksploitasi secara seksual komersial oleh orang dewasa, itu tidak pidana, maka anak itu adalah korban. Ketika anak itu menjadi korban, maka disitulah fungsi negara, fungsi orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum melindungi anak itu. Jadi justru yang mengeksploitasi itu yang dijerat. Kalau yang terjadi kan kebalik. Jadi memang hal pertama, benteng pertama jelas adalah keluarga. Tapi negara punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mempersulit upaya distribusi maupun promosi dari industri-industri yang dekat dengan perilaku seks bebas tadi, salah satunya pornografi. Lingkungan masyarakat dan sekolah pun memiliki peranan yang tak kalah penting untuk menjaga anak dari pengaruh pornografi yang menjurus ke seks bebas. Guru itu harus berinteraksi intensif sehingga kita bisa sama-sama membaca gejala, karena biasanya permasalahan yang muncul besar itu ada prosesnya. Proses awalnya biasanya tak terdeteksi. Kenapa tak terdeteksi? Biasanya karena tidak diperhatikan. Seks bebas dan prostitusi di kalangan pelajar tentu menjadi potret buram pendidikan dan masa depan anak-anak di Indonesia. Pemerintah pun harus segera ambil tindakan agar aset terbaik bangsa ini tetap terjaga. Jadi jangan bilang pemerintah tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.